Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Sukma Pratiwi dengan NPM 2022110013. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan mengenai pengelolaan data karyawan untuk memenuhi UTS pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Ibu Septa Cahyani, Eskom MCS. Maka di sini kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu buat fungsi input data karyawan, di mana dalam fungsi ini ada berisi nama, nomor induk, jabatan, tahun bergabung, jam lembur, dan juga kriteria tambahan. Jadi di sini pada fungsi data karyawan ini saya memasukkan nama dengan input masukkan nama, lalu nomor induk, selanjutnya jabatan. Nah, di sini jabatan ini dalam jabatan ini berisi staf, supervisor, dan juga manajer. Lalu ada tahun bergabung. Masukkan tahun bergabungnya kapan. Lalu selanjutnya ada status kepegawaian. Jadi masukkan status kepegawaiannya ini apakah karyawannya ini tetap atau kontrak. Lalu selanjutnya jam lembur dalam sebulan. Lalu selanjutnya ada proyek yang diselesaikan. Jadi dalam input data karyawan ini bisa memasukkan eh, berapa banyak proyek yang telah diselesaikan. Jadi pada fungsi data karya input data karyawan ini eh, bisa memasukkan data secara berulang hingga pengguna memilih berhenti. Nah, jadi setiap karyawan itu diminta mengisi atribut seperti yang saya sebutkan tadi, nama, nomor induk, jabatan, dan lain-lain. Lalu data setiap karyawan ini disimpan dalam dictionary yang kemudian dimasukkan ke list karyawan. Nah, pengguna juga bisa menambah lebih banyak data karyawan dengan memilih ini. Jika mau tambah data lagi, maka bisa klik Y. Jika bisa ketik Y, jika tidak, maka ketik N. Lalu yang kedua, buat fungsi hitung total kompensasi. Jadi dihitung total kompensasi ini ada gaji dasar sesuai jabatan, bonus, tunjangan, dan kompensasi lembur, eh, dan juga menambahkan komponen insentif lain. Jadi pada fungsi hitung total kompensasi di sini saya masukkan gaji. Nah, jadi berdasarkan jabatan, gaji ini diambil dari dictionary ya. Jika jabatannya ini tidak ditemukan, maka gaji ini otomatis default yang menggunakan ini 3 juta ini. Jadi kita itu memasukkan dulu gaji dasarnya ini eh, sesuai dengan jabatan. Misalkan dia staff, maka gaji dasarnya 3 juta, supervisor 5 juta, lalu manajernya ini 7 juta. Nah, selalu selanjutnya ini ada gaji. Bonusnya ini sebesar 5% dari gaji dasar yang diberikan jika jam lemburnya ini lebih dari 20. Nah, selanjutnya itu ada tunjangan lembur. Jadi tunjangan lemburnya ini dihitung sebagai 50.000 per jam lembur dan juga insentif proyeknya ini sebesar 100.000 per proyek yang diselesaikan. Lalu selanjutnya itu ada total kompensasi. Nah, total kompensasinya ini secara keseluruhan, gaji plus bonus plus tunjangan lembur plus insentif project, dan maka ditotalkan menjadi total kompensasi. Selanjutnya itu ada yang ketiga, buat fungsi klasifikasi nama kerja. Jadi di klasifikasi nama kerja ini kita eh, isinya itu ada senior dan juga junior. Yang bisa kita lihat di sini, klasifikasi masa kerja. Jadi untuk masa kerjanya ini dihitung dengan mengurangi tahun bergabung dari tahun saat ini. Jadi tahun saat ini kan eh, 2004, maka dihitung dari tahun bergabung. Nah, jika eh, jika masa kerjanya itu lebih dari 10 tahun, maka itu dikategorikan sebagai senior. Nah, tetapi jika masa kerjanya itu kurang dari 10 tahun, maka dikategorikan junior. Lalu selanjutnya ada yang keempat itu buat fungsi kelompokan kinerja. Jadi di kelompokan kinerja ini ada kategori, ada kriteria kinerja tinggi dan juga kinerja rendah. Nah, di sini kita akan lihat kelompokan kinerja. Jadi di sini untuk eh, kategori untuk
fungsi kelompokan kinerja ini ada dua, kategori kinerja tinggi dan juga kinerja rendah. Nah, jika jam lembur karyawan tersebut lebih dari 20 jam dan juga atau eh, proyek yang diselesaikan oleh karyawan ini lebih dari 5 proyek, maka karyawan ini dikategorikan memiliki kinerja yang tinggi. Tapi jika tidak memenuhi syarat ini, yang jam lembur lebih dari 20 jam atau proyek menyelesaikan 5 jam itu, maka dikategorikan kinerjanya itu rendah. Selanjutnya itu ada yang selanjutnya ada buat fungsi tampilkan laporan, di mana ada nama karyawan, nomor induk, jabatan, status kepegawaian, masa kerja, total kompensasi, dan kategori kinerja. Lalu buat laporan per kategori, apakah ini senior dan juga junior. Lalu tampilkan dalam masing-masing kategori. Misalkan dia itu kinerjanya tinggi atau juga kinerjanya rendah. Nah, jadi ditampilkan laporan ini, fungsi tampilan laporan ini itu untuk menampilkan laporan yang berisi informasi lengkap karyawan, termasuk nama, nomor induk, jabatan, status pegawai, masa kerja, total kompensasi, dan juga kategori kinerja. Nah, jadi setiap karyawan ini dicetak secara terpisah. Nah, lalu yang terakhir itu ada tambahkan kreasi. Jadi di kreasi ini saya mengembangkan satu fitur yang membuat program ini menjadi lebih interaktif dan juga fungsional. Jadi di sini saya menambahkan fitur pengeditan data karyawan. Nah, ini ya bisa kita lihat eh, edit data karyawan. Jadi di edit data karyawan ini saya memasukkan di edit data karyawan ini fungsi ini juga bisa fungsi dari edit data karyawan ini untuk memungkinkan pengguna jika mau memperbarui data karyawan tertentu. Nah, jadi pengguna ini bisa mencari karyawan berdasarkan nomor induknya. Jika ditemukan, pengguna itu bisa memilih atribut yang ingin diedit. Sini saya akan coba merunningnya. Coba merunningnya sebelum kita running, di sini saya akan jelaskan ini eh, untuk fitur tambahan pengeditan ini, misalkan kita menambahkan mengedit data karyawan. Jika kita masih lanjut ingin mengedit, bisa ketik Y, dan jika ingin stop mengedit, bisa ketik N. Ini saya akan coba running. Nah, di sini saya masukkan nama karyawan. Misalkan nama saya, Ujeng. Nah, masukkan nomor induk. Saya akan menggunakan NPM saja. Lalu selanjutnya masukkan jabatan. Jadi di sini saya akan masukkan manager. Masukkan tahun bergabung. Misal saya bergabung di tahun 2012. Masukkan status kepegawaian. Tetap. Sorry, kepegawaian tetap. Lalu masukkan jam lembur dalam sebulan. Misal eh, 21 jam. Lalu masukkan jumlah proyek yang diselesaikan. 15 proyek. Tambah data lagi. Ya, saya akan menambahkan data lagi. Masukkan nama karyawan, misal Nabilah, move P. Masukkan nomor induk, masukkan jabatan. Sini saya masukkan supervisor. Lalu masukkan tahun bergabung, tahun 2015 misal. Masukkan status kepegawaian, tetap. Masukkan jam lembur dalam sebulan, misal 12 jam. Lalu masukkan jumlah proyek yang diselesaikan, 9. Lalu tambah data lagi. Ya, saya akan menambahkan satu data lagi. Saya akan coba. Nama karyawan, Nanda, Asmi. Nomor induk,
Masukkan jabatan. Staf. Masukkan tahun bergabung 2022. Masukkan status kepegawaian. Kontrak. Masukkan jam lembur dalam sebulan. 9 jam. Masukkan jumlah proyek yang diselesaikan. 5. Tambah data lagi. Nah, di sini saya akan stop dulu. Karena saya sudah menemukan 3 data. Saya akan coba stop. Nah, maka di sini tampil laporan karyawannya itu dengan nama tadi. Yang pertama ada Ajeng Sukma dengan nomor induk 202211113, jabatan, jabatannya manajer, status kepegawaiannya tetap, dan nama sekinerjanya itu karena saya masukkan tadi 2012, maka lebih dari 10 tahun, maka dikategorikan sebagai senior. Lalu total kompensasi saya itu ini 9.900.000. Lalu kategori kinerja itu kinerjanya tinggi. Dan Nabila Mufti, nama Nabila Mufti yang kedua ini nomor induk, jabatan, supervisor, status pegawai tetap, masa kerjanya itu junior, karena dia belum lebih dari 10 tahun bekerja di sini. Lalu selanjutnya total kompensasinya 6.500.000. Lalu ada kategori kinerjanya itu kinerja tinggi. Selanjutnya ada Nanda Nur Azmi dengan nomor induk ini, jabatannya staff, status kepegawaiannya kontrak, masa kerjanya ini junior karena dia baru masuk tahun 2022. Lalu total kompensasinya ada 3.950.000. Kategori kinerjanya itu kinerja tinggi. Lalu di sini ditanyakan apakah Anda ingin mengedit data karyawan? Saya akan coba mengedit data karyawan. Ketik Y. Nah, jadi masukkan nomor induk karyawan yang ingin diedit. Misal saya ingin mengedit karyawan dengan nama Nana Nur Azmi, nomor induknya itu 2022 110008. Nah, di sini saya memasukkan nomor induk daripada nama ini karena biasanya kalau nama karyawan itu kan ada yang sama. Jadi di sini saya lebih memilih memasukkan nomor induknya saja. Nah, di sini ada pilihannya. Pilih data yang ingin diedit. Misal ingin mengedit nama itu pilih satu, atau jabatan pilih dua, yang ketiga tahun bergabung, empat status, 5 jam lembur, dan 6 itu proyek yang diselesaikan. Misal di sini saya akan mengedit status kepegawaian ya. Saya akan mengedit status kepegawaian pilih nomor 4. Nah, di sini saya akan mengeditnya karena sebelumnya dia ini status kepegawaiannya kontrak, maka akan saya ubah tetap. Nah, di sini maka akan langsung tampil. Nih, sudah diedit tadi. Nama Nanda Nur Azmi, nomor induk sekian, jabatan staf, status kepegawaiannya tetap. Misal ditanya lagi, apakah Anda ingin mengedit data karyawan lagi? Ya, saya jawab ya. Saya edit, coba edit lagi. Ini saya masih ingin mengedit Nanda Nur Azmi ini. Dengan nomor induknya kita masukkan. Nah, kali ini saya akan mengedit jam lembur. Jam lembur yang dijalankan oleh Nanda Nur Azmi ini. Saya akan menambahkannya. Jam lemburnya dengan nomor 5 kita edit. Nah, masukkan jam lembur baru. Jam lembur baru. Jam lemburnya kemarin itu sekitar berapa tadi? Jam lembur Nanda Nur Azmi. Nah, Nanda Nur Azmi jam lemburnya itu dalam sebulan 9 jam. Ini saya akan edit jam lemburnya menjadi 15 jam. Nah, maka sudah tampil di sini. Nah, ditanya lagi apakah Anda ingin mengedit data karyawan? Saya coba untuk stop, maka ketik N. Maka program selesai dijalankan. Saya tampilkan dari awal running. Nih, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai program untuk mengelola data karyawan. Apabila saya ada kekurangan dalam menjelaskannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.